Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muhammad ibni Abdillah la nabiya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini teman-teman sekalian, mahasiswa komunikasi penyiaran Islam, kita akan membahas tentang integrasi teori komunikasi modern dan prinsip Islam. Bagaimana kita membangun komunikasi berlandaskan nilai dan etika transendental. Mengapa integrasi ini penting? Tentunya ini dilatar belakangi karena ada perbedaan paradigma, di mana paradigma Islam dengan paradigma modern itu akan berbeda. Nah, maka latar belakang pada perbedaan paradigma ini ada beberapa aspek, yaitu paradigma, tujuan, etika, dan kebenaran. Latar belakang paradigma modern itu bersifat positivistik, ya. Kemudian Islam itu value laden. Nah, kemudian dari sisi tujuan, maka modern itu efektivitas. Nah, kalau Islam itu adalah ibadah, al-haq. Dari sisi etika, maka orang modern itu relatif, nah, Islam itu absolut. Nah, kebenaran bagi orang modern adalah rasional. Nah, bagi Islam, kebenaran itu rasional dan wahyu. Nah, maka modern itu fokusnya bagaimana. Nah, sedangkan Islam itu pada untuk apa dan bagaimana seharusnya. Mengapa integrasi ini penting? Pentingnya integrasi itu diantaranya adalah untuk melengkapi teori modern dengan etika, dengan akhlak, dan juga tujuan atau maqasid. Lalu yang kedua adalah fokus dari bagaimana menjadi untuk apa. Ada nilai teleologis dan bagaimana seharusnya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjembatani antara ilmu komunikasi dan juga studi Islam. Maka di sini ada integrasi antara akhlak dan maqasid. Nah, dalam perspektif modern, maka integrasi itu adalah komunikasi itu sebagai alat fungsional. Fokus pada efektivitas dan manajemen pesan, tujuannya adalah persuasi, bisa kontrol, bisa informasi, dan juga bisa hiburan. Nah, teori juga cenderung kepada bebas nilai, yaitu value free. Ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Leswell. Nah, sedangkan dalam perspektif Islam, maka komunikasi itu sebagai ibadah dan pertanggungjawaban spiritual. Kemudian ada hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Hablum minallah dan hablum minanas. Nah, di samping itu terkait nilai, value laden dan juga etika, serta tujuan. Jadi inilah diantaranya kita pahami bagaimana Islam memandang komunikasi. Nah, tujuan komunikasi Islam itu apa? Tujuan komunikasi Islami. Tujuan komunikasi Islami itu yang pertama untuk menegakkan kebenaran, al-haq. Yang kedua menyambung persaudaraan, silaturahmi. Kemudian yang ketiga untuk menyeru pada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Argumennya adalah bagaimana menggeser fungsi komunikasi dari yang tadinya instrumental menjadi transformatif dan spiritual. Yang tadinya alat menjadi sesuatu yang bisa merubah dan bersifat spiritual. Melengkapi pertanyaan bagaimana dengan untuk apa dan bagaimana seharusnya.
Integrasi dalam komunikasi antar pribadi. Dan ini bagaimana kita beradab, adabnya adab berinteraksi. Nah, dalam teori penetrasi sosial itu ada pernyataan tahapan membuka diri dari lapisan luar ke dalam. Nah, kemudian tentu kita mengetahui ada konsep yang disebut dengan konsep ta'aruf dan hudud. Saling mengenal dengan batasan privasi sebelum ikatan sah. Keterbukaan diri tidak boleh melanggar norma kesopanan. Nah, dalam Al-Quran disebutkan, nah, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Lita'aruf. Ya. Kemudian, manajemen privasi komunikasi. Nah, manajemen privasi komunikasi itu adalah hak untuk mengontrol informasi pribadi. Maka di dalam hal ini adabnya adalah kita dilarang untuk tajasus dan ghibah. Islam melindungi privasi, melarang mencari kesalahan atau tajasus, dan juga membicarakan keburukan, ghibah. Maka diaplikasikan secara kontemporer bagaimana stalking digital itu adalah bentuk tajasus. Ya. Jadi yang dalam kaitan dengan kagam modern itu disebut stalking digital. Padahal Al-Quran sudah mendalilkan dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Kita menginjak kepada etika bicara perspektif Al-Quran. Bagaimana prinsip-prinsip qaulan di dalam Al-Quran. Ada beberapa kata qaulan di dalam Al-Quran mulai daripada qaulan sadidan, qaulan ma'rufa, qaulan layyina, qaulan baligha, qaulan karima, dan qaulan maisura. Qaulan sadida, komunikasinya, berbicaranya tentu di situ membutuhkan akurasi dan kejujuran informasi. Kemudian qaulan marufa itu berhubungan dengan kesantunan dan kepantasan. Politeness teori. Kemudian qaulan layyina itu terkait dengan kelembutan untuk persuasi dan resolusi konflik. Qaulan baligha itu untuk efektivitas pesan dan juga retorika. Qaulan karima merupakan perkataan untuk penghormatan kepada orang tua dan yang dihormati. Sedangkan qaulan maisoro itu adalah komunikasi untuk memberikan harapan atau juga penolakan yang halus. Integrasi dalam komunikasi kelompok. Maka integrasi dalam komunikasi dan kelompok itu ada prinsip syuro dan juga prinsip nasihat. Apa itu syuro? Syuro itu pengambilan keputusan beretika. Teori fungsional, analisis masalah dan solusi rasional. Ya. Konsep syuro itu adalah bahwa proses musyawarah untuk mufakat dan kebenaran, bukan sekedar voting. Maka ketika bicara nasihat, maka di situ nasihat itu sebagai pencegahan groupthink. Apa itu groupthink? Groupthink itu ketakutan berbeda pendapat menyebabkan keputusan itu suboptimal. Sedangkan nasihat itu sebagai kritik konstruktif, wajib bagi pemimpin mencegah ketaatan-ketaatan yang buta. Dalam hal syuro, bermusyawarah, perlu ada etika. Etika syuro itu diantaranya adalah kebebasan berpendapat dihargai penuh. Nah, tawakal pasca keputusan itu adalah dukungan penuh setelah azam. Ad-dinun nasihah.
agama itu adalah nasihat. Maka hal ini bisa berimplikasi menciptakan model pengambilan keputusan yang lebih beretika dan pengambilan keputusan yang lebih komprehensif. Nah, bagaimana integrasi dalam komunikasi massa dan media baru? Ini adalah dari filter yang kritis antara gatekeeping dan versus tabayun. Teori modern menyatakan bahwa media atau individu menyaring informasi sebagai gatekeeper. Nah, integrasi Islam menawarkan yaitu konsep tabayun, verifikasi informasi. Al-Hujurat ayat 6 menandaskan jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka ini adalah sebagai mekanisme anti-hoax. Ya. Kemudian agenda setting versus amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam teori modern, media menentukan agenda publik yang dianggap penting. Nah, integrasi Islam, maka media itu sebagai agenda dakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak netral terhadap kejahatan, kemudian mengangkat isu kemanusiaan. Maka media ini sekali lagi sebagai agen dakwah. Lalu integrasi dalam komunikasi media baru ini juga kaitannya dengan bagaimana efek media versus mas'uliyah, pertanggungjawaban. Nah, dalam teori modern, jarum hipodermik atau kultivasi dampak media. Maka Islam menawarkan ada yang disebut dengan mas'uliyah, pertanggungjawaban di akhirat. Tiada satupun ucapan pun yang diucapkan, melainkan ada dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Maka disitulah diantaranya perlu ada akuntabilitas digital. Perbandingan paradigma komunikasi modern dan Islam, ilmu komunikasi modern cenderung bebas nilai. Sementara perspektif Islam memandang komunikasi itu sebagai kegiatan terikat nilai dan pertanggungjawaban spiritual. Integrasi ini melengkapi teori modern dengan etika atau akhlak dan juga tujuan, maqasid. Nah, memahami perbedaan landasan filosofis dan etis ini penting. Mengembangkan kerangka komunikasi yang holistik, yang relevan, menjawab tidak hanya bagaimana, tapi juga untuk apa komunikasi itu dilakukan. Nah, aspek perbandingan utamanya, kalau di dalam teori komunikasi modern atau positifis, ya, tujuannya itu efektivitas, persuasi, kontrol sosial. Nah, komunikasi Islam tujuannya ibadah, kebenaran, silaturahmi. Dalam etika, komunikasi modern yang positifis itu relatif, tergantung budaya dan juga hukum. Sedangkan etika dalam perspektif komunikasi Islam itu absolut, berbasis dan berdasarkan Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Nah, dari sisi kebenaran, komunikasi modern itu bersifat empiris rasional, sedangkan dalam Islam perspektif komunikasi Islam, kebenaran itu bersifat empiris, rasional, dan wahyu, transendental. Nah, fokus pesannya apa yang menarik dan menjual. Itulah teori komunikasi modern. Tapi dalam Islam, fokus pesannya apa yang benar dan bermanfaat. Qaulan sadidan. Nah, dari sisi perilaku, maka teori komunikasi modern itu diistilahkan dengan sender dan receiver. Nah, perspektif komunikasi Islam, hamba Allah dan hamba Allah lagi. Nah, jadi
Komunikasi Islam itu melengkapi teori modern dengan dimensi moral dan spiritual mendalam. Berlandaskan akhlak dan maqasid. Ia memandang komunikasi sebagai ibadah dengan pertanggungjawaban transendental. Prinsip seperti tabayun, kaulan sadida, dan mas'uliyah ini bisa membentuk etika komunikasi holistik. Dan inilah yang dalam komunikasi Islam kita namai sebagai paradigma komunikasi holistik. Dari paparan di atas dapatlah kita simpulkan bahwa komunikasi efektif dan etis itu melalui integrasi nilai transendental. Etika dan tujuan spiritual melengkapi teori modern. Nah, relevansinya, maka komunikasi ini bisa membentuk individu dan masyarakat untuk bertanggung jawab. Kemudian, promosi tabayun, nasihat, dan mas'uliyah. Maka untuk berikutnya penelitian tentu perlu ada pengembangan model komunikasi Islam yang aplikatif. Kemudian juga perlu diteliti juga integrasi dakwah dengan ilmu komunikasi. Komunikasi adalah esensi dan pertanggungjawaban spiritual. Jadi komunikasi adalah esensi dan pertanggungjawaban spiritual. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.